Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari materi kuliah Hukum Ekonomi Islam dengan tema ruang lingkup dan tujuan hukum ekonomi Islam. Pengertian hukum ekonomi Islam menurut para ahli, Dr. Yusuf Al-Qadawi, menurutnya, hukum ekonomi Islam adalah sistem hukum yang memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan kekayaan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang disediakan oleh syariah Islam. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Muhammad Najatullah Siddiqi, hukum ekonomi Islam merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip etika Islam dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Yang kedua, dasar hukum ekonomi Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur pendirian dan operasional bank-bank syariah di Indonesia serta menyelaraskan praktik perbankan dengan prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatur pengumpulan distribusi dan pengelolaan zakat secara sistematis, termasuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, tujuan ekonomi Islam, adil dan merata dalam distribusi kekayaan, mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, praktik ekonomi yang tidak etis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang keempat, ruang lingkup hukum ekonomi Islam, yaitu hukum ekonomi Islam mencakup sistem keuangan tanpa riba, distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah, kemudian regulasi kepemilikan dan kontrak dengan prinsip keadilan, lalu etika bisnis yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab sosial, serta pengaturan konsumsi yang bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai agama Islam. Yang kelima, subjek dan objek hukum ekonomi Islam. Subjek hukum ekonomi Islam, individu Muslim adalah subjek utama dalam hukum ekonomi Islam. Mereka harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas ekonomi mereka, termasuk dalam transaksi keuangan, investasi, dan bisnis. Lalu bank-bank dan lembaga-lembaga lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga dianggap sebagai subjek hukum ekonomi Islam dan semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi hukum Islam. Berikutnya adalah objek hukum ekonomi Islam. Adalah hukum ekonomi Islam, yaitu harta kekayaan yang bernilai ekonomis seperti uang, barang, dan properti. Produk dan layanan yang ditawarkan di pasar juga menjadi objek hukum ekonomi Islam dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, manfaat pembangunan hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengakomodasi nilai-nilai keagamaan. Hukum Islam berdasarkan prinsip pada ajaran Islam yang meliputi keadilan, keberkahan, dan keadilan sosial. Kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan bagi individu Muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, mendorong keadilan sosial, yaitu tercerminnya dalam pengaturan distribusi kekayaan, kemudian perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang lemah, mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai segmen masyarakat. Terakhir, nomor 7, yaitu kesimpulan dari hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah keberadaan hukum ekonomi Islam pada zaman sekarang
menawarkan alternatif yang berkelanjutan terhadap sistem keuangan konvensional dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, mendorong praktik bisnis yang etis, serta menawarkan pilihan keuangan yang beragam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, hukum ekonomi Islam dalam dunia digital menawarkan kerangka kerja yang adaptif untuk memastikan transparansi, keberlanjutan dalam praktik bisnis digital, juga mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan mendorong model bisnis berbasis aset real, serta menjaga etika bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan ekonomi digital. Demikian presentasi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.